Seperti disebutkan posisi kita pada hadis 250. Baik, kita mulai. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Anhu, dari yang sebelumnya, semoga Allah meridhai, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi' aw yabta' fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak." Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi wa hasan. Artinya, apabila kalian melihat orang yang berjualan, menjual, au yabta, atau meminta jualan, berarti membeli, jual beli gitu, di masjid, bilang kepadanya, semoga Allah tidak memberikan keuntungan dagangan kau. Nah, ini dalil tidak boleh jual beli di masjid. Tidak boleh jual beli. Udah kebayang. Cuma sekedar mengumumkan saja bagi yang ketat, namanya di masjid. Bapak Ibu sekalian, itu rumah saya sebelah mau dijual. Yang berminat, hubungi Pak Jamal. Nah, itu juga nggak boleh. Ya, sebab itu jelas. Apalagi sih kalau sampai pada Bukalapak, itu rumah. Pak Jamal biasanya nawarin madu. Siapa yang mau madu, pesen yang 500 gram, ya 1 kilo. Nah, itu nggak boleh. Buktinya mana? Marah Allah lewat nabinya. Nabi marah. Sebab itu bukan tempat berjual. Catatan di masjid. Kalau di luar masjid mau banyak. Dulu Masjid Nabawi itu halamannya banyak toko-toko. Ya. Dan toko-toko yang ada baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi itu di luar wilayah masjid. Coba kita lihat catatan kaki. Barangkali ada 254. Termasuk jualan buku ya, Ustaz? Iya, jualan buku. Makanya kalau di masjid mah dibagi-bagi aja. Iya, biasanya kan Ustaz bawa buku. Nah, saya kan di kelas. Ketua kelas sudah datang. Baik, ini dia. 254. Qauluhu yabta ayastari. La arbahallahu tijaratak ay la yaj'aluha nafi'ah. Gak bermanfaat, gak berguna, gak beruntung. Wal hadis yufidul man'a anit tijarah fil masjid. Tuh. Hadis ini memberi isyarat dengan tegas, mana larangan berdagang di masjid. Tak menutup kemungkinan banyak majelis-majelis taklim, aktivis pengajian masjid kan pada bawa dagangan itu ya. Ada kerudung, ada mukena. Iya, betul. Nah, itu Pak Jamal berkewajiban mengingatkan. Pak Jamal kan punya majelis taklimnya itu. Saya ditawarin saja dulu. Jadi. Oh iya, anak luar gitu. Ntar habis bubaran. Ya, kita kembali. Habis bubaran boleh. Habis Habis lebaran. bubaran boleh. Habis lebaran. Mau habis lebaran, mau sebelum lebaran, kalau di masjid mah nggak boleh. Bukan, habis bubar ngajinya boleh gitu. Bukan di dalam Oh, masjid. kedengeran.
Kedengeran saya habis lebar. Mau mau bubaran, mau belum. Yang penting bukan di masjid. Itu. Di luar masjid Itu di halamannya masjid. boleh ya, Ustaz? Iya. Iya benar. Itu kan namanya di luar masjid. Di halaman. Di halaman. Di teras Boleh gitu ya. di teras. Kayak hampir sekarang jadi jamur itu. Kayak jamur di musim hujan. Namanya di Pondok Pinang, Masjid Al-Ittihad itu. Oh, itu di luar banyak. Ya. Dan ada memang orang khusus profesinya jualan minyak wangi, tasbih, peci haji. Memang masjid sasaran dengan catatan di luar. Iya. Nah ini bagian dari kesucian masjid. Sementara dagang, jual beli itu walaupun bisa ditarik ke ibadah, itu lebih cenderung berpotensi dunia. Di sana ada tawar menawar dengan emosi menimbulkan cekcok. Iya dah. Itu. Oke, 254. 255. Wa an Hakim ibni Huzam qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqamul hududu fil masajid wa la yustaqadu fiha. Had tidak boleh ditegakkan di masjid, la tuqam, wa la yustafadu fiha, dan tidak boleh diputuskan. Nanti kita lihat catatan kaki di masjid. Coba Pak catatan kaki ini. 255. Qauluhu la tuqamu minal iqamah. Iqamah ditegakkan. Ailatun fazu wala tujro al hudud. Tunfaz dilaksanakan. Tidak boleh pelaksanaan. Had. Tujro diberlakukan. Al hudud yakni al uqubat allati haddahallahu wa qarraraha alal jaraib. Hudud adalah sanksi uqubat, hukuman yang ditetapkan Allah terhadap para pelaku jarimah, dosa, pelanggaran tertentu. Umpamanya potong tangan, rajam. Wala yustafadu bil bina lil maf'ul ay la yu'khazul qud. Apa ini? Wa huwal qisas. Oh, qisas. Tidak boleh dilakukan kisos, ya, qud qisas. Nah, di sini dhaif. Lakin kalal musannif nafsuhu hiya talkhis, fit talkhis. Tapi musannif hadis ini sendiri berpendapat dalam kitabnya Talkhis, la ba'sah bisnadi. Terkait dengan isnadnya walaupun dhaif tidak apa-apa. Maksudnya tidak boleh. Tidak bolehnya di dalam masjid. Kalau di luar emang tempatnya. No, di Mekah ada namanya Masjid Kisos. Pada kesana apa enggak? Di depan ada bangku di halaman masjid. Bangku ya dari beton, duduk itu si terpidana. Ya, mata ditutup. Setelah dia disuruh sholat 2 rakaat taubat. Mohon ampun. Giring ke situ, mata tertutup, terus suruh nunduk kayak orang sujud yang sholatnya sambil duduk. Ini udah
ditebas tuh dipertonton. Tontonannya bagus, terbuka agar menjadi pelajaran. Ya, tidak ada lagi pelanggaran. Ya, jadi lagi-lagi yang tidak boleh ini di masjid itu kisos. Hudud yang lain, namanya khomer, dia harus dijilid. Jadi halaman, tempat khusus, halaman masjid. Pokoknya zina harus ditegakkan rajam, jilid rajam, ya di luar. Ya, kembali ke teks Pak. Dua ratus lima puluh enam. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dari Aisyah dia berkata, usiba Sa'dun yauma berikutnya. Iya. Yaumal Khandaq. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Liya'udahu min qarib. Muttafaqun alaih. Dari Aisyah menerangkan berkata, Sa'id terluka musibah kena musibah pada perang Khandaq. Kemudian Rasulullah membangun kemah di masjid. Ini bukan di depan masjid, di masjid. Liya'udahu min qarib. Agar dia bisa menjenguknya dari dekat. Tuh, ini mah apa namanya? Bukan tijarah. Bukan pelaksanaan hudud. Tetapi ya bikin kemah di masjid. Buat para tawanan. Buat para tentara Islam yang terluka. Dalam konteks ini contohnya Sa'ad. Coba Pak, ada penjelasan di itu kali. Catatan Kak. Qauluhu usibah Sa'ad bin Mu'az Raisul Aus, pimpinan kabilah Aus. Wa kana qad asabahu sahmun, terkena panah. Fi berikut fil Khandaq. Nah, itu. Fi akhalihi, di ininya. Alis, di atas alis. Wa huwa apa itu? Irkun fil yad. Ya, ada darah. Fi ghazwatil Khandaq, pada pertempuran Khandaq. Falam yarqa damuhu. Airnya, darahnya nggak berhenti, ngucur aja. Balam yazal yajri. Bahkan terus mengalir. Pada Allah. Allah yumitahu hatta yuriyahu nakbah Bani Quraizah wahalakathum. Kemudian dia berdoa kepada Allah agar tidak meninggal. Sampai dia bisa memperlihatkan lukanya, musibahnya itu. Nakbah itu musibah. Ya, anikab. Ya, nakbah musibah kepada Bani Quraizah. Wa halakathum. Sehingga dia beralasan untuk membinasakan Bani Quraizah. Wa qad hasarahumul muslimun ba'dal Khandaq. Selesai perang Khandaq, kaum muslimin mengepung mereka. Pamakasa Juryanuddam. Sampai saat itu pun darah masih mengalir.
Fama nazal fama nazala Quraidah ala hukmihi wa qatalu jarya damihi jaro damuhu min dalikal jurhi hatta tawafahullah. Ini cerita Sa'ad, ini mah bukan cerita hadis. Ketika Bani Quraidah itu tiba, nazala turun, tiba di kekuasaannya, kekuasaan si Sa'ad, wilayah Sa'ad, mereka memerangi, membunuh ya, memerangi si Sa'ad yang lagi terluka sampai meninggal. Hatta tawafahullah. Wa kanat wafatuhu ba'da syahrin min isabati sahan. Dan wafatnya itu sebulan setelah terluka karena panah atau tombak pada hari Handak. Ai fi ghazwatil Ahzab. Berarti sebulan berikutnya itu perang Ahzab. Wa waqa'at hadhil ghazwah fi Syawal. Perang Ahzab terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijrah. Ittama'at Quraisy wa Ghatafan bi mu'amarat Yahud Khaybar diddal muslimin. Kafir Quraisy dan Bani Ghatafan mereka bergabung membuat makar kerjasama dengan Yahudi Khaybar melawan kaum muslimin. Wahasaru al-Madinah, mereka mengepung Madinah. Amal muslimun fahafarul khandaq. Sementara kaum muslimin menggali lubang. Samalai Madinah sebelah utara Madinah. Hina alimu mu'amarat haula, ketika umat Islam tahu persekongkolan Yahudi dan Bani Ghatafan serta Quraisy, wazahafahum, dan serbuan mereka. Wamtadatil muhasarah tiwala 25 yauman. Kepungan itu sampai mencapai 25 hari. Sumana kasuha ibin. Kemudian mereka kembali pulang dengan sia-sia. Doroba alaihi aina soba alaihi wabanalahu. Itu di hadisnya ada doroba, Nabi membuat. Membuat apa kemah? Liya'udahu minal ayadah. Agar beliau, Nabi, bisa menjenguknya. Wa huwa ziaratul marid. Wa su'al an halihi. Iya, menjenguk. Nah, kenapa? Kalau begitu mah boleh bangun kemah di masjid untuk menampung para pasukan mujahidin yang terluka. Ya, kembali ke teks Pak. Berarti 298 ya, apa 258. 257 kali ini. Iya. Wa anha, dari Aisyah, qalat, dia berkata, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni. Aku melihat Rasulullah menutupiku. Wa ana anzuru ilal habasyah yal'abun fil masjid. Al-hadis. Saat aku ditutupi mataku, dialing-alingin. Karena aku melihat ada anak-anak Habasya, Ethiopia, main di masjid. Muttafaqun alaih. Ya, pada main perang-perangan di masjid. Boleh. Tuh. Kembali kita lihat catatan kakinya, Pak. 257. Iya. Yasturuni,
tu'na ta'ni kana Nabi sallallahu alaihi wasallam waqifan ala babi hujratiha. Waktu itu Nabi berdiri di depan pintunya. Pintu Aisyah. Wa hiya khalfahu. Sementara Aisyah ada di belakang Nabi. Al-Habasyah jam'u Habsyi. Orang Habsyi, anak-anak Habsyi. Wa huwa man yaktunu ardal Habasyah. Yaitu mereka yang tinggal di tanah Habasyah. Yal'abun hal minal Habasyah. Pada main. Wal hadis dalil ala jawazi nazril mar'ah ilal ajanib jumlatan la tafsilan. Nah, ini hadis memberi dalil bahwa perempuan boleh memandang, melihat orang asing sepintas jumlatan. Tidak detail. Udah paham ya? Enggak terlalu tegas. Enggak negesin. Ya. Bukan cuma perempuan terhadap laki-laki. Laki-laki terhadap perempuan juga. Pas kemudian Aisyah ngelihat dianggap oleh Nabi rada tegas. Udah ditutupin. Waqad bayyanat ar-riwayat anna la'bahum kana bid-darki wal hiram. Riwayat-riwayat lain menjelaskan bahwa mainnya mereka Al-Habsyi tadi, Habasyah, bid-darki. Pak Jamal, bid-darki apa Pak Jamal? Wal hiram, main perang-perangan kalau nggak salah ini. Tiga itu. Darki. Saya mah lemot ini. Berjalan. 4. Jalan-jalan kali maksudnya. Darki, jalan-jalan. Mandir lewat cepat lah. Oke. Di masjid. Iya, lewat Kalau jalan cepat. anak sekarang lari-larian gitu kali ya. Iya begitu. Daraqahu, daraqah. Ini layan. Hah? Lembut. Oh iya, lari-larian. Ini ada asro'a di sini. Asro'a fi masjihi. Jadi itu bocah pada main. Lari-larian di masjid. Foto-foto kan? Hah? Kayak zaman sekarang anak-anak pada larian itu. Mana aku naruh berapa foto di sini? Ya, Bu. Ini catatan kaki ya. Oh iya iya. Wa kana fi yaumil Aid. Waktu itu hari raya. Wa fi misli hadzal la'ab nau' min at-tadrib 'alal harb. Oh iya. Main seperti ini adalah bentuk latihan perang. Kalau sekarang barangkali latihan pramuka itu ya. Kan kadang-kadang ada tuh. Ada lagi silat. Silat. Padahal hadis ala jawaz misli dzalikal 'ab fil masjid. Hadis ini menunjukkan bahwa boleh bermain di masjid, main dalam hal seperti tadi. Wala yukhadhu minhu jawazu mutlaqil la'ab. Jangan pula disimpulkan main apa saja mutlak. Bijami anwa'ihi. Oh, main tak umpet. Nah itu nggak boleh. Tapi kalau silat, apalagi memang situasi kondisi menuntut. Situasinya menuntut.
para orang tua dilatih main bacok-bacokan gitu kurang lebih. Ya, nih sebentar lagi Cina udah pada mendarat. Luar biasa. Satu hari 100 orang. Nggak tahu mau jadi apa ini. Ya, kembali Pak. 258. Wa anha anna walidah sauda kana laha khoba fil masjid. Khoba Pak Jamal, apa itu khoba? Pakanat ta'tini fatahdusu indi. Dari Aisyah bahwa seseorang bernama Walidah Sauda, dia punya khoba di masjid. Gandum. Apa? Gandum. Gandum. Pakanat ta'tini. Si Walidah Sauda datang kepadaku, pada Aisyah. Kemah, Pak. Kemah. Hah? Kemah. 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 Iya, ya kemah. Tenda atau yang kemah. Iya. Fatah dusu indi. Kemudian fatu hadithu. Dia ngobrol di rumahku. Indi padaku, pada Aisyah. Lagi Pak, kita lihat catatan kakinya. 258. Qauluhu mana dia? Ini dia. Qauluhu walidah ay amah. Ama budak. Khoba khiba ini. Bikasril kho wa takhfifil ba. Khiba bukan khoba. Apa itu kemah? Oh, tahaddasu. Asalnya tatahaddas. Bimana tatakallam. Tahaddasu. Wal hadis dalil ala jawazi mabitil mar'ah fil masjid. Memberi informasi hadis ini boleh ibu-ibu perempuan nginep di masjid. Lalu dia mendirikan kemah. Enda amnil fitnah. Jika fitnah aman. Nggak ada fitnah. Paham? Nggak ada fitnah. Bikin kemah di masjid di mana di situ ada banyak bapak-bapak iktikaf. Nah, itu nggak aman maksudnya. Ya. Kemahnya seperti dalam masjid kita itu diberi hijab. Kayak diberi hijab tempat laki dan perempuan. Maka tertutup rapat sejauh itu aman. Di dalam situ dia bikin kemah. Boleh. Insya Allah bisa dipaham. Kalau tidak ada hijab yang memadai antara pria dan wanita, terus dia bikin kemah karena satu dan lain hal, nah itu berpotensi fitnah maksudnya. Iya, kembali Pak ke 289. Ini dia. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaq fil masjidi khati'ah. Busok meludah. Meludah di masjid satu kesalahan. Kesalahannya dosa. Beda persoalan kalau umpamanya terpaksa. Karena salah, maka ada kafarat. Wa kafaratuha dafnuha. Kafaratnya adalah memendamnya.
Tuh ini memberi informasi dulu. Masjidnya pasir. Gimana beludahnya? Jangan ke depan. Sebelah kiri. Habis itu tutup pakai kaki. Maksudnya pakai pasir. Menggunakan kaki. Mari kita lihat catatan kakinya. 259. Satu lagi. 259. Terus. Oh enggak ada. Oh ada nih. Oh enggak ada. Tidak 260. Berarti enggak ada catatan kaki. 259. Muttafaqun alaih. Ya, berarti hadis 260. Iya tuh. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anhu an Anas. La taqumu sa'atu hatta yatabahan nas fil masajid. Nah ini. Ya. Ini apa maksudnya? Anu juga prihatin. Rasulullah bersabda, kiamat tak tiba, tak datang. Sampai orang-orang bangga-bangga sama masjid. Belum lagi memang niat mendirikannya karena tendensius. Agar dibilang Islami. Oh, luar biasa hebat. Ya, tapi tak didukung oleh program serta peranan masjid terhadap umat. Maka kalau sudah begitu, wah, akan datang kiamat. Akhrajahul khamsa ila Tirmidzi sahih Ibnu Hibban. Coba Pak, catatan kakinya 260. Nih 260. Qauluhu yatabaha ayatafakhor. Bangga, main cakep-cakepan. Bil masajid. Di masjid, terkait masjid. Ai fi raf'i bina'il masajid. Yaitu pada meninggikan bangunan masjid. Bisa jadi mengindahkan. Wa uluwiha main tinggi-tinggian. Wa taziniha menghias. Tahsin, membagusin. Awil makna annahum yatafakharuna. Artinya mereka berbangga ala af'alihim atas usaha perbuatan mereka wa umurihim perkara mereka fi dakhilil masjid. Nah, ini makna lain. Mereka bangga atas usaha perbuatan mereka. Bangganya di mana? Di dalam masjid. Paham? Makna pertama, pembangunan fisik masjid membuat hati mereka bangga. Tanpa diiringi oleh amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, bangga atas pekerjaan perbuatan usaha mereka. Di mana dia bangga-banggakannya? Dakhil masjid. Di dalam masjid. Walayah tarimunaha. Sementara pada saat yang sama, dia tidak tergolong pada orang yang memuliakan masjid. Fayatuna bihadzal fi'lil qabih al-munkar fi maqam la yasluhu fihi ila qiraatul Qur'an. Maka mereka masuk ke dalam masjid membawa perbuatan yang buruk dan munkar ini di tempat yang tidak pantas. Kecuali qiraatul Qur'an Karim. Baca Quran, wassalah, salat, zikrullah, zikir. Ya kebayang loh.
Kadang tak disadari kita menyaksikan sambil menunggu azan atau qomat Jumat lagi satu sama lain saling ngobrol. Walaupun tak menyangkut membangga-banggakan tidak, tapi ngobrol seperti dia silaturahim di rumah bukan di masjid. Nah, itu juga termasuk sataku musa hatta yatabaha, berbangga-bangga. Sebab obrolan itu tak pantas. Baca Quran, baca selawat, bertasbih, berzikir, itu yang pantas. Iya, kembali Pak. Di mana itu? 261. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqala, dari Ibnu Abbas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu bitasyidil masajid, akhrajahu Abu Daud wa sahih Ibnu. Aku tak diperintah, kata Ibnu Abbas, untuk membangun masjid. Membangun, memperindah secara fisik dan mengisinya bukan dengan zikir baca Quran. Ini yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Kita lihat catatan kakinya. 261. Ini dia. Qauluhu ma umirtu manafiyah, yakni tidak, fi'il mabni lil maf'ul. Tasyidil masajid ay tazyin, menghias. Menghias taziniha bil jas. Apa tahu ini jas? Pokoknya menghias kuncinya. Dengan apa? Nanti dengan kaligrafi itu. Wal hadis musy'ir bi annahu la yahsunu dzalika wa la yumdahu alaihi. Hadis ini memberi isyarat, memberi kesan bahwa tidak bagus ya menghias masjid dan tidak terpuji. Hadisnya tadi ma umirtu bitansyidil masjid. Kalau kita lihat masjid di Mekah di luar Masjidil Haram ada itu. Pintunya mah kecil, depan halaman. Tapi dalamnya gede, nggak ada sama sekali tulisan kaligrafi. Polos. Ditangkap kesan, khawatir mengganggu kekhusyuan. Ya. Nah, enak, karpetnya tebal sekali. Di luar panas, di dalam dingin, sedingin-dinginnya. Ya, nggak ada. Bisa jadi mereka memang mengamalkan hadis ini. Adapun kaligrafi seperti halnya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu kekhususan dia. Syiar. Ya. Sehingga posisi orang Indonesia menjadi mendua. Yang mau dihias pakai kaligrafi, insya Allah innamal a'malu binniyat. Ya. Yang enggak menghias polos saja juga enggak apa-apa. Kalau sekarang luar biasa. Kan cuma itu, di samping kita lihat ala kadarnya saja. Oh, sekarang ada apa namanya? Ada televisi, ada layar monitor, ada CCTV. Nah, itu kan faktor kebutuhan sesuai dengan zamannya yang ada. Untuk media pembelajaran ada TV, ya. Ada layar itu ya, layar monitor benar. Iya, kembali ke teks Pak. Wah, dikit lagi nih. 62. An Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uridat alayya ujuru ummati hatal qazat yukhrijuhar rajulu minal masjid. Apa artinya? Disodorkan
kepadaku, kata Anas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujuru, ujur upah umatku. Hatal qazat. Saya tidak paham qazat ini. Ntar di itu ya katakan kan. Yukhrijuhar rajulu, yang dikeluarkan oleh seseorang minal masjid, dari masjid. Kita lihat catatan kaki dulu, Pak. Ini penting ya. Iya. Uridat bisighatil ghaibah mabniya lil maf'ul ay uzhirat, ditunjukkan. Wa naibu fa'iliha ujur ummati. Alayya bitasdidil ya bidgham ya al-jar fi ya il-mutakallim. Al-qazat bi fathin fatakhfif. Koknya fathah qazat. Apa itu? Takhfif. Atibna wa nahwuha mimma yaqa'u fis syarab wal uyun wa dakhilal buyut. Al-qazat adalah apa atibna ini? Dan seumpamanya seperti yang jatuh di minuman atau ya yang kelilipan gitu. Di mata. Kotoran mata. Apa Anda? Kotoran mata. Kotoran mata. Kelilipan ya. Jadi Nabi disodorin itu nih ada kelilipan. Gitu. Lagi itu anu kotoran. Iya. Wastagraba. Dia menganggap aneh. Ai qala innahu gharib. Aneh. Ini enggak ada anunya ya. Ada maksudnya apa ya? Lagi di masjid. Terus ada teman datang, tolong dong nih di mata ada anu kelilipan itu. Gitu kali, enggak apa-apa. Pak, hadis terakhir tuh Pak. Kita kembali ke teks. Nah, ini. Dua enam tiga ya. An Nabi Qatadah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Tahiyat masjid hukumnya sunnah. Sunnahnya muakkad. Sehingga Nabi bersabda, apabila salah seorang kalian masuk masjid jangan duduk. Nih teknis cara. Sampai dia sholat 2 rakaat. Jadi sholat-sholat sunat dulu di zaman Nabi mah belum ada namanya. Ini buktinya. Nggak ada disebutkan tahiyat masjid. Baru kemudian ulama dalam rangka memudahkan. Akhirnya disebut tahiyat masjid. Kalau matahari tinggi setombak pada waktu syuruk, pada waktu apa itu pagi, Nabi sholat 2 rakaat. Terus sebut sholat duha. Gitu. Ini sholat tahiyat masjid. Oleh karena itu jangan duduk dulu. Bahkan suatu ketika hari Jumat Nabi lagi khutbah. Ada orang masuk masjid. Terus duduk. Ditegur. Qum fasalli. Bangun. Sholat. Iya. Kita masuk masjid sholat subuh atau yang lainnya. Kan nggak boleh duduk. Kecuali setelah tahiyat masjid. Imam udah duduk tasyahud awal. Gimana? Jangan sholat tahiyat masjid. Ikut sholat imam, sholat fardu. Mau zuhur, asar, maghrib, bisa subuh.
baru tahiyat masjidnya selesai sholat. Iya, wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Jamal. Oh, luar biasa ini. Ada 10 hadis. Baik, terima kasih Ustaz. Sekarang kita Baik. buka kesempatan untuk tanya dan jawab. Silakan Ibu-ibu jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan terkait hadis yang telah dipaparkan. Banyak hadisnya, ada 11 hadis tadi. Silakan Ibu Kelas ya. Kuliah, ada yang disampaikan? Oh tidak ya. Bukunya sudah sampai, Pak? Alhamdulillah. Sudah diterima. Baik, baik. Mau nggak dianterin? Hah? Ya saya Mau nggak takut dianterin? kebanjiran. Antar aja. Kirim ke sana takut kebanjiran. Baik. Silakan. Nggak ada ya? Di luar tema boleh, Sat? Di luar rumah aja boleh. Hah? Di luar Luar rumah. tema. Boleh. Oh, Boleh, Bu. Silakan. silakan Bu Fauzia. Saya pernah dengar materi perempuan itu kalau ikut sholat jenazah tidak menambah pahala untuk si mayit itu. Benar tuh, Sat? Nah, tanyanya sama dia tuh yang bilang begitu. Ya betul tidak? Kalau dia bilangnya begitu, makanya saya nanya Ustadz. Bu tenang Bu, lagi puasa. Mayyamal misqala dzarratin khairan. Nah, itu dari tadi kebaikan apa enggak? Baikan. Baikan. Siapa yang bilang tidak baik? Ya roh. Jadi, apanya yang dilihat? Pahalanya. Makanya tadi rada aneh juga sih, halus, rada kesel sama orang yang bilang begitu. Kok bisa-bisa? Itu maksudnya. Maksudnya itu saat melarang Bu Fauzia ikut. Bu Fauzia doang wanitanya. Oh, mungkin. Mungkin begitu sebuah bahasa. Iya, Iya, suruh di katanya rumah aja. perempuan sholat jenazah tidak menambah pahala dan tidak mengurangi pahala untuk si mayit, katanya gitu. Itu juga harus diluruskan. Jangan dikira bahwa sholat yang berpahala itu terus dilimpahkan kepada jenazah. Bukan. Ya Sehingga kan kalau perempuan selama ini kita anggapannya nyolatin jenazah 40 orang terhapus dosanya kan gitu ya. bukan Jadi kan sholatnya yang hapus. Paham itu? kenapa, Pak? Bukan sholatnya yang hapus. Paham? Sehingga Yang kalau dia menganggap bahwa yang menghapus adalah sholatnya karena berpahala, akhirnya muncul entah pikiran dari mana kalau perempuan mah enggak gitu. Itu kesalahannya. Jadi yang menghapus itu doanya. Sholat jenazah tuh ngapa nggak pakai ruku, nggak pakai sujud? Karena dia bukan sholat, dia mendoa. Paham itu? Apalagi kalau diterusin nih bahwa sholat jenazah bukan sholat, cuma doa. Kebetulan sholat jenazah ketinggalan 2 takbir. Lah jangan dilengkapin imam salam kita terus. Selesai itu udah. jadi berapa dapatnya gitu. Tuh. Apa maknanya? Doa. Jadi bukan perbuatan sholat yang kemudian jadi apa namanya? Jadi nambahin pahala. Akhirnya salah kedua perempuan mau enggak.
Gimana jadi kacau gitu. Iya, anu lagi Bu, nanti tanya lagi dia ya. Jadi sholat jenazah itu bukan sholat, itu doa. Makanya nggak ada ruku, nggak ada sujud. Iya, teman Ustadz yang ngomong. Sehingga kalau kita ketinggalan sholat zuhur atau sholat maghrib, makanya dia nggak ada rokaat, nggak ada arba takbir, nggak arba rokaatin, yang ada arba takbirat. Iya Bu, wallahu a'lam. Terima kasih atas Ya saya pertanyaan. juga baru sekali itu mendengar gitu, Ustadz. Makanya saya nanya, itu apa iya? Hmm, Berarti memang nggak ada ya San hadisnya ya? Makanya tekep kuping. Nggak, iya berarti Iya, boleh ikut. dong perempuan nyolatin gitu kan? Apalagi di Masjidil Haram. Setiap saat itu jamaah ibu-ibu dan ngikut. Ya atau tidak? Sallu Kalau ala asrat janazah gitu Imam bilang. Jenazah ada 10, ada 5. 3 laki-laki, 4 perempuannya. Tuh, jamaahnya laki perempuan. Iya, jadinya saya juga baru denger ini dulu dari ibu. Untung ibu dia nanya. temannya Ustadz tuh, Jangan gitu. Teman saya Pak Jamal. Satu kali gini nih. Akhirnya kena juga Pak Jamal. Luar biasa. Baik, ada tapi lagi? kalau ke makam memang nggak boleh ya saudara, perempuan nganterin ke makam gitu, nganterin jenazah. Dulu, dulu, dulu dilarang. Itu kan apa ke Perempuan makamnya mah ya, bukan imannya nganter lemah. ngikut Sampai di nguburnya makam gitu ya. nangis. Lah, sama aja nganter ke makam. Lagi itu juga apa namanya? Apa sih namanya? Nyekar, nyekar ke makam. Iya, nyekar itu kan maksudnya tidak waktu Udah saat banyak memasukkan jenazah gitu. ya, Ya enggak? tapi kan ke makam juga. Boleh, boleh. Malah setelah apalagi sekarang ini itu dianjurkan. Tentu dengan makna ziarah yang berkualitas dalam rangka mengingatkan. Nanti kita ke sini semua nih. Kepada punya bekal apa belum? Udah pas pulang dari makam rajin ngajinya. Itu maksudnya. Ya. Apalagi LBIK deket makam. Itu bubaran kelas seharusnya pada ziarah ke makam. Bisa. Nah, pas pulang dari ziarah, balik lagi ke kelas, semangat itu. Tamsit. Malam lagi. Tamsit lah. Habis dari makam ke kelas, pules. Ya. Menambah pertanyaan Bu Fauzi ya. Apakah dalam keadaan suci ya, wanita yang haid itu boleh nggak masuk di lingkungan kuburan gitu? Oh, dalam keadaan suci, boleh. Enggak, maksudnya tidak dalam keadaan suci seperti dia datang Ya bulan. kan harus Kan nggak sholat. Orang kan mau nganterin doang, nggak nganterin Bu Fauzi ya. dalam keadaan tidak suci, larangan cuma ke masjid satu. Atau Kedua, memegang, bukan membaca, memegang. Megang mushaf. Bukan baca. Baca kan tidak identik sama megang. Ya kan? baca Namanya boleh. baca. Baca boleh. Apalagi bacanya bagian dari zikir. Oke. Dulu ada ustadz. Ini nggak benar memahaminya katanya.
orang lagi datang bulan menstruasi, nggak boleh pegang Al-Quran dalam sebulan seminggu, dalam setahun ya 12 minggu, belum lagi dalam 2 tahun 3 tahun, nggak masuk akal. Posisinya saat itu seolah dia disuruh jauh dari Allah, kayak begitu. Jakarta itu di Romangun, rajin dulu di TV. Nah itu kan bikin syariat baru. Soal baca mau baca aja. Apalagi kalau hafizah. Ya udah, panjang hari dia baca. Boleh, boleh. Nah, saya nggak melihat di sana ada sedang hadas besar, nggak boleh ziarah kubur. Oh, baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Iya. Batasan mushaf itu Ustaz, apakah benar yang dikatakan mushaf itu pertanyaan yang tanpa terjemah gitu? Begitu. Ya, bagaimana yang di standarnya disebut mushaf itu bagaimana? Sehingga tadi muncul hukum tadi kan tidak boleh menyentuhnya Iya. saat tidak suci. Yang nggak ada terjemahan satu. Full Al-Quran itu mushaf. Mushaf Ustaz. Ya. Maka ada kayak model nih tafsir tuh yang kita pegang. Nah, Nah itu mau boleh. boleh. Kan itu bukan mushaf. Kalau terjemahan, nah tinggal kalau full terjemahan, itu mah bukan mushaf. Ya, Tetapi kalau posisinya 50%, 50%. Ada ayat, ada terjemahan. Ada ayat, ada terjemahan. Kemana cenderungnya? Berpulang kepada yang bersangkutan. Pamannya terjemahan Kementerian Agama. Atau yang lain juga. Itu kan ada ayatnya, ada terjemahannya. Maka satu mengatakan, ini mah kategorinya bukan mushaf. bukan mushaf Kategorinya namanya. terjemahan. Terjemahan Terus lah. di HP full itu. Ya terjemahan itu mah kalau kata saya. Di Tapi HP ada full Al-Quran. juga yang full. Itu mushaf bukan? Bukan, itu mah HP. Hah? Gambar dong itu. Ada juga HP. HP mushaf apa bukan? Bukan. Cuma HP di antara isinya Al-Quran. Yang kita pegang kan HP. HP boleh dibawa kamar mandi, boleh. Kan dia mah bukan mushaf. Iya. Nah, terus ada larangan, apa yang jingle gitu, yang baca ayat Al-Quran jangan dikasih jingle HP-nya gitu. Nanti kalau di kamar mandi berbunyi gitu. Ya makanya jangan dibunyiin. Ya kan nggak tahu, misalnya telepon masuk kan berbunyi jinglenya gitu. Itu yang nggak boleh katanya kalau bunyinya ayat Al-Quran Lah atau udah azan. dimatiin. Ya. Kalau yang ada i'rabnya, Ustaz, Arab semua tulisannya Cuma gitu. Arab gundul. Kalau Quran Arab. yang di mana? Ada Arabnya. Ada buku i'rab gitu. Ada Qurannya Arab. ayatnya, terus ada i'rabnya, Oh tapi iya, bahasa itu Arab. bukan. Bukan ya? Benar, sama. Sama kayak tadi. Iya, sama kayak tadi saya bilang tafsir. Ada tafsir Maroki. Itu kan ayat Quran sama tafsirnya. Arab semua. Iya. Jadi bukan mushaf. Kalau sampai. Iya. Zikir di WC bisa nggak? Bisa, asal jangan kencang-kencang dalam hati. Lagi nongkrong ada azan berkumandang, jawab enggak? Jawab di dalam hati. Boleh, San.
Ya, Kalau di boleh, makam baca Quran boleh, Ustaz? boleh, Al-Fatihah gitu. boleh bang, ngedoa diantaranya Fatihah. Oh, soalnya saya kemarin dengar nggak boleh baca Quran gitu, doa yang lain aja gitu. Itu mungkin majelis taklim di kuburan nggak boleh. Ada Habib apa ya? Lo kan apalagi tahlil dulu kan sebelum doa, baca Al-Quran, Mu'awwizatain, Kulhu, Baqarah, awal akhir ayat kursi. Dan Hmm, iya Ada. iya boleh. boleh ya. Baik, Iya Pak Jamal. Baik. Ya, makasih, Ustaz. cukup ya. Ada yang mau disampaikan lagi cukup. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Ustaz atas kajiannya. Baik. Nah, demikianlah kajian kita pada siang kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapati menambah ilmu kita dan menambah amal kita. Amin. Amin. Sempurnakan kajian ini dengan baca Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa berdoa. anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Informasi Ustaz. minggu depan kita Ya semua. Minggu depan Lebaran ya? Iya. nanti masuknya kita sampaikan lagi di grup. Iya. Dan nanti kita ada kunjungan ke rumah Ustadz ini ke Ciamis. Ciamis. Iya, kita halal ke Ciamis. Ayo. Mbak Ulya di mana sekarang? Di Jakarta atau di Demak? Di Demak, Masya Allah, luar biasa. Ke Demak. Iya, bukan. Orang Demak maksudnya. Baik, kita cukupkan membaca dulu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.